Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subase salam. Selamat datang di channel RMC1P3PD Malut. Pada channel kami akan menyajikan aktivitas tim supporting staff dan tenaga ahli program penguatan pemerintahan dan pembangunan Desa Maluku Utara, disingkat P3PD Malut. Mari kita simak bersama. Status masih bujang ya? Iya. Saya dulu saja. Saya dulu saja. Status orang Suriah panggil Bowan status layak awal saya elemen akal musik yang tidak pintar kita tidak tahu sejak awal proses mungkin ada potensial dan semua saat kita juga tidak tahu apakah sudah berani kita tersendiri atau sudah kualitas apa memang dari barat waktu itu juga waktu itu ada kertas ya kalau persoalan itu terjadi karena alasan pertama tidak ada investigasi manusia sebenarnya waktu itu bisa ditemukan semuanya kalau kalau masyarakat kalau sempat
istri saya orang gua Ambon. Saya tinggal di luar di Sumatera. Istri saya yang Ambon, dia dalam ini. Kira itu dari beberapa diskusi kita dari teman-teman bahwa memang 3 posisi ini di kebutuhan di seluruh Indonesia paling banyak 3 posisi. Mall itu yang illegal trafficking itu dengan Liberty paling sedikit karena baru 19 orang di Indonesia. Itu yang paling susah karena untuk mendapatkan psikolog, saya pengalaman 8 tahun kalau psikolog itu sangat susah karena mereka kata-kata. Kemudian dari Maluku Utara, dari Pusat. Dan saya baru tahu juga ternyata yang punya rumah masih ada hubungan saudara sama saudara-saudara saya di sini. Dan yang punya rumah di Ambon pun ternyata masih ada hubungan saudara juga. Jadi pas sekali tuh orang-orang yang dari di Surabaya. Sebenarnya saya tuh banyak ikut pemberdayaan Papsimas dan tapi belakangan banyak ada proyek kayak migas, dan saya lebih enjoy di yang proyek migas sih sebenarnya, karena kan kita tahu sendiri ya, kita berhubungan dengan kementerian dengan segala kompleksitas dan kerugitan dari kementerian, tidak seperti kita berhubungan dengan perusahaan-perusahaan migas yang memang sudah sesuai aturannya. Tapi karena mendengar Papua dan Maluku, saya kan terpanggil. Kapan lagi saya bisa kasih kontribusi lah, karena saya semenjak usulan 99 itu saya sudah pindah ke Surabaya. Saya seharusnya diterima di Universitas Patimura, tapi saya ini jadi pindah ke Universitas Swasta di Surabaya. Nikah dengan orang Jawa Timur juga. Jadi akhirnya anak saya Jawa Ambon istilahnya ya. Kalau orang bilang ya, jadi kantor kita di cabang Surabaya. Kantor kita itu baru pindah 1 tahun dari alamat yang sebelumnya. Terus kantor pusat kita ada di Jakarta, di Gatot Subroto. Survei Indonesia sendiri ada beberapa cabang, tapi di Kalimantan, di Sumatera kita juga punya cabang. Cuma di Indonesia Timur kita cuma sampai di Makassar. Dan khusus untuk proyek-proyek pemberdayaan kita lebih banyak diambil oleh cabang Surabaya. Untuk betul sekali ya, tadi ada digital, legal, dan behavior ya di sini belum ya. Untuk digital memang kayaknya semua satu Indonesia belum ada ya, karena itu ya 88 ya, sudah terisi ya, rata-rata belum ada memang. Nah, karena ya itu tadi ya yang tadi Pak David bilang, otomasi gitu Pak ya. Jadi bagaimana sekarang mungkin ya dari teman-teman Mendagri itu proyek ini harus berjalan cepat. Akhirnya di Desember kalau nggak salah ya Pak, Desember ada penerimaan dan prosesnya itu dicoba untuk lewat online, pendaftaran lewat online dengan otomasi. Itu akhirnya itu Pak, pengalaman tidak sesuai akhirnya tidak masuk dalam produknya. Kalau manusia sendiri yang jalankan kan mungkin dia bisa lihat bahwa ini ada lain atau apa, tapi secara spesifikasi tidak masuk, akhirnya tidak terfilter kayaknya. Nah itu mungkin ya, saya nggak tahu juga, karena target berikutnya itu tanggal 1 Mei seharusnya sudah terpenuhi semua.
dari terakhir yang kita meeting itu pun saya coba kontak ke MNC, hanya kebetulan yang untuk rekrutan. Jadi masih belum ada info lagi berikutnya. Sedangkan calon-calon TA itu ada yang tahu nomor saya, kontak ke saya karena infonya dari manajemen yang akan rekrut. Infonya mungkin seperti itu. Sedangkan saya jelaskan kalau dari manajemen untuk status terakhir yang kita tahu, manajemen yang fasilitasi, tetap yang rekrut dari teman-teman dari pusat. Karena dari manajemen pun saya dapat kualifikasi untuk seleksi ya. Jadi kita akan memfasilitasi, memang di kontrak itu juga sudah ada. Saya nggak tahu nanti mungkin mereka juga akan seleksi atau dari pendaftar yang sebelumnya gagal itu akan diakomodir dari situ. Tapi seharusnya ada tes ya Pak. Karena digitalisasi ini kan harusnya ada anak muda mungkin ya, pengalamannya diturunkan gitu. Jadi kami dari Survei Indonesia juga sebenarnya punya aplikasi. Jadi sama sepertinya kita tuh karena lihat ruang guru. Dulu waktu 2020 COVID, terus anak-anak tidak bisa sekolah. Akhirnya ruang guru tiba-tiba meledak. Kita contoh dari situ. Survei Indonesia ini kan juga kita memberikan training ke perusahaan-perusahaan juga kan, kita pendampingan ke perusahaan, ISO mutu, ISO lingkungan, ISO terkait K3. Itu salah satu pekerjaan utama saya sebenarnya di Surabaya. Jadi kita memberikan pendampingan untuk perusahaan mendapatkan ISO. Nah, ISO ini kan awalnya harus dikasih materi ya ke perusahaan-perusahaan. Nah, kita memanfaatkan itu. Kita bikin SD training namanya. Persis seperti ruang guru, siapa yang mau masuk harus ada akunnya, kalau berbayar, kalau gratis. Jadi istilahnya asinkronus, videonya di-download dan dipelajari sendiri. Kalau ada pertanyaan baru bisa melalui jalur-jalurnya seperti itu. Ya mungkin ya, kalau sebenarnya kalau posisi ini kosong, teman-teman di Surabaya sebenarnya bisa handle sebenarnya. Tapi kan harus personil itu harus dikasih di program ini, bukan ada di manajemen dan dikerjakan di program ini, bukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan semua memang ada seperti mobil itu nanti ada di bulan depan, karena tidak ada kesepakatan dari Indonesia dan vendor. Tapi untuk yang hal-hal yang lain, mungkin saya kali ini mendengarkan dulu dari semua kira-kira apa yang dapat kami dan segera kita di bulan pertama ini kita segera proses kita bisa memberi masukan ke proyek ke tim review atau tim dari pusat. Akan saya sampaikan juga bagaimana mobil itu nanti ada di bulan depan, karena tidak ada kesepakatan dari Indonesia dan vendor. Tapi untuk yang hal-hal lain, mungkin saya kali ini mendengarkan dulu dari teman-teman semua kira-kira apa yang dapat kami dan segera kita di bulan pertama ini kita segera proses kita bisa memberi masukan ke proyek ke tim review atau tim dari yang pusat. Saya sampaikan juga bagaimana
Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Silakan beri komentar, saran, masukan dan kritikan agar kami bisa membuat serta mengembangkan kegiatan-kegiatan P3PD di wilayah Maluku Utara. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol loncengnya. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah sesalam. Mari torang sama-sama ke semaju desa.